Selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ziola Natasha. Saat ini sedang duduk di semester 7 Prodi Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Padang. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sejumlah video pembelajaran terkait dengan pembelajaran fisika. Saya harap video-video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua serta mendapat tempat yang positif di hati teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis rangkaian arus bolak-balik. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai rangkaian resistor induktor atau dikenal juga dengan istilah rangkaian RL. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai rangkaian RL seri. Nah, sebagaimana namanya, tentu saja rangkaian ini dibangun oleh sebuah resistor R dan juga sebuah induktor L yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik karena ada lambang sinusoidal di sini. Di mana VR itu merupakan tegangan yang ada di titik R atau pada resistor R, sedangkan PL itu merupakan tegangan yang ada pada induktor atau pada L. Kita tahu bahwasanya di dalam hukum Kirchhoff 1 itu menyatakan bahwa arus yang masuk akan sama dengan arus yang keluar. Maka di dalam rangkaian seri, kuat arus yang masuk akan sama dengan kuat arus yang keluar. Karena itulah sudah pasti tegangan total di dalam rangkaian seri itu ialah penjumlahan antara seluruh tegangan yang ada pada setiap titik di dalam rangkaian seri ini. Karena itulah V total itu sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah dengan VL kuadrat, atau sama dengan kuadrat tegangan di titik R ditambah dengan kuadrat nilai tegangan di titik L. Nah, hambatan di dalam rangkaian bolak-balik ini kita kenal dengan istilah impedansi. Jadi hambatan total yang menyusun sebuah rangkaian arus bolak-balik itu dinamakan dengan impedansi yang disimbolkan dengan Z. Jadi nilai impedansi dari rangkaian RL seri ini ialah akar R kuadrat, itu resistor ini, nilai resistor ini ditambahkan dengan XL kuadrat atau reaktansi induktornya. Jadi nilai hambatan induktor ini, reaktansi induktornya yang dimana XL ini kita peroleh dengan mengalihkan nilai induktansi dengan omega, dan omega itu nilainya sama dengan 2πf sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada video sebelum ini. Dan untuk ketiganya ini memiliki satuan yang sama, yaitu ohm, karena sudah disamakan dimensinya dalam bentuk hambatan ya. Kemudian kita lanjut ke rangkaian RL paralel. Nah, sama dengan rangkaian sebelumnya, tentu saja rangkaian ini disusun oleh sebuah resistor dan juga sebuah induktor. Namun bedanya hanya bentuk rangkaiannya. Jika tadi arus mengalir hanya dalam satu arah saja, kali ini arus harus terbagi dalam arah yang berbeda karena sudah ada cabang. Di sini ada cabang, di sini ada cabang. Nah, ketika sudah ada cabang artinya rangkaian itu paralel. Nah, bersandarkan pada hukum 1 Kirchhoff bahwasanya kuat arus yang masuk itu akan sama dengan kuat arus yang keluar. Karena ini percabangan, artinya kuat arus total yang ada di dalam rangkaian RL paralel ini sama dengan kuat arus yang mengalir pada resistor R di sini, IR ya, ditambahkan dengan kuat arus yang mengalir pada induktor atau IL ya di sini, ISL lebih tepatnya. Sehingga hambatan dalam rangkaian AC ini dapat kita cari dengan menggunakan persamaan super Z, sama dengan mencari hambatan paralel pada rangkaian searah. Hanya saja bedanya di sini diganti menjadi penyimbolan super Z ditambah sama dengan akar 1 per R kuadrat ditambah dengan 1 per XL dikuadratkan. Seperti itu. Kemudian lanjut kita pada diagram fasor dari rangkaian RL. Diagram fasornya untuk tegangan pada induktor itu kita tahu bahwa tegangan pada induktor itu mendahului resistor, mendahului arus sebesar 90 derajat. Karena itulah ini
diagram fasornya lurus ke atas, itu mengisyaratkan perbedaan fase antara tegangan pada induktor dengan kuat arus itu sebesar 90 derajat. Sedangkan tegangan pada resistor itu satu fase dengan kuat arus di dalam pada resistor. Nah, karena itulah arah panahnya itu ke kanan. Sehingga jika kita menggunakan metode jejer genjang ya di dalam vektor, itu kita peroleh resultan vektor dari VL dan juga VR itu sebesar V ini. Nah, dan di sini juga ada C ya, di mana nilai dari C ini tan C ya, di sini V sama dengan VL dibagi dengan VR. Jadi VL dibagi dengan VR. Atau kalau kita pecah lagi, VL itu kan sama dengan tegangan pada L ya, sama dengan kuat arus dikali dengan reaktansi induktornya dibagi dengan kuat arus dikali dengan resistornya. Maka sama juga dengan reaktansi induktor dibagi dengan R. Nah, jika masih ada yang bertanya, apa itu C? Nah, C itu ialah pergeseran fase antara arus dengan tegangan. Jadi, sudut yang terbentuk antara resultan gaya dari VL dan juga VR ini dengan kuat arus, jadi ini kuat arus, sedangkan ini resultan gaya antara VL dan VR, nah itu dinamakan dengan pergeseran fase. Sudutnya itu disebut dengan sudut pergeseran fase. Nah, kemudian ada rangkaian resistor kapasitor, atau kita kenal juga dengan istilah rangkaian RC ya. Tentu saja di sini ada resistor dan ada sebuah kapasitor. Mohon maaf. Nah, di sini ada sumber tegangan sinusoidal sama seperti tadi. Dan masih sama juga dengan pembahasan yang tadi, bahwa di dalam rangkaian seri itu tegangan total sama dengan tegangan pada seluruh titik. Karena itulah V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VC kuadrat. Dan hambatan dalam rangkaian AC yang disebut dengan impedansi nilainya sebesar akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Nah, nilai XC ini merupakan reaktansi kapasitif ya dari kapasitor, di mana nilainya itu sebesar 1 per omega C. Jadi dimasukkan nilai kapasitansinya dikalikan dengan omega, yaitu 2πr. Nah, demikian juga untuk rangkaian RC paralel, sama dengan rangkaian RC seri tadi, tentu saja tersusun atas kapasitor dan juga sebuah resistor. Dan mengikuti hukum dasar di dalam listrikan, yaitu hukum 1 Kirchhoff, kuat arus yang masuk itu akan sama dengan kuat arus yang keluar dari sebuah rangkaian. Nah, jadi kuat arus totalnya itu sama dengan penjumlahan arus pada titik R, pada R dan juga pada C. Karena kita lihat di sini arus masih sama, I sama-sama I. Setibanya di sini, saat ada cabang tentu saja arus akan terbagi sesuai dengan bunyi hukum 1 Kirchhoff tadi. Maka yang satu ini, yang ke sini itu dinamakan dengan IR, dan yang ke sini itu dinamakan dengan IC. Nah, jadi kuadrat dari IC ditambah IR ini kemudian diakarkan lagi, itulah nilai dari kuat arus totalnya. Dan untuk nilai impedansinya yaitu 1 per Z sama dengan 1 per R kuadrat ditambah dengan 1 per XC dikuadratkan. Nah, semua satuan impedansi, resistansi resistor, dan reaktansi induktor itu dalam satuan ohm. Lalu kita masuk kepada diagram fasor dari RC ini. Nah, kita tahu bahwa tegangan pada kapasitor itu terlambat 90 derajat dari arus ya. Karena itulah jika diproyeksikan diagram fasornya ke bawah untuk VC, sedangkan untuk VR itu memiliki fase yang sama atau sefase dengan kuat arus. Karena itulah kita proyeksikan ke arah kanan. Nah, kemudian kita cari resultan vektor antara VR dengan VC ini, yaitu V. Nah, sudut yang terbentuk antara kuat arus dengan resultan gaya antara VR dengan VC ini dinamakan dengan pergeseran fase, yaitu theta ya di sini. Jika sebelumnya itu C, di sini theta. Terserah kita gunakan yang mana. Dan nilai tan C itu ialah minus VC. Kenapa minus? Karena VC itu arahnya ke bawah, artinya fasenya sudah negatif. Jadi fase itu menentukan ya di sini, dibagi dengan VR.
PR-nya sama dengan ini diurai menjadi IXC dibagi dengan IR. Nah, sehingga I-nya dapat dihilangkan dan jadilah minus XC dibagi dengan R. Nah, ini dia grafik antara VC, VR, dan V. Ini adalah yang biru itu merupakan arus. Sedangkan yang hijau ini ialah VC ya, tegangan pada kapasitor, terlambat 90 derajat dari arus. Sedangkan di sini juga ada VR. VR itu satu fase dengan kuat arus. Tetapi nilai VR ini lebih besar dibandingkan dengan kuat arus, karena kita tahu bahwa tegangan merupakan hasil perkalian antara hambatan dengan kuat arus. Kemudian kita masuk kepada rangkaian induktor kapasitor atau rangkaian LC. Yang pertama yaitu rangkaian LC seri. Tentu saja di sini ada sebuah induktor dan di sini ada sebuah kapasitor. Karena ini merupakan rangkaian seri, artinya kuat arus pada setiap titik itu ialah sama, sehingga I sama dengan IL sama dengan IC. Karena tidak ada percabangan, artinya arus tidak terbagi. Nilai arus di setiap titik pada rangkaian ini ialah sama. Tetapi berbeda halnya dengan nilai tegangannya, karena nilai tegangannya itu dipengaruhi juga oleh nilai resistansinya atau hambatan dari masing-masing komponen. Jadi di sini ada XL ya, dan di sini ada XC yang nilainya tentu berbeda tergantung dengan nilai dari induktansi dan juga nilai kapasitansi dari induktor dan juga kapasitor yang menyusunnya. Nah, sehingga V itu sama dengan VL ditambah dengan VC. V itu ialah tegangan, VL merupakan tegangan pada induktor, VC merupakan tegangan pada kapasitor, I merupakan arus, IL merupakan arus pada induktor, dan IC merupakan arus pada kapasitor. Tentu teman-teman sudah tahu bahwa tegangan itu selalu dalam satuan volt dan kuat arus selalu dalam satuan ampere. And the last one is rangkaian LC paralel. Sama seperti rangkaian LC sebelumnya, hanya saja bedanya pada susunan rangkaiannya. Ini merupakan sebuah rangkaian paralel. Kenapa paralel? Karena di sini teman-teman dapat melihat sebuah percabangan. Di sini ada percabangan dan di sini ada percabangan. VS ini dia sumber tegangannya, masuk ke sini. Di sini arus masih utuh. Tiba di sini arus harus bercabang antara pergi ke IC dan pergi ke IL. Kemudian di sini arus ada percabangan, arus bertemu lagi di sini dan keluar menjadi di sini IS dan di sini juga IS. Nah, kita tahu berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, kuat arus total yang mengalir di dalam rangkaian ini tentulah penjumlahan dari kuat arus pada L dan juga kuat arus pada C, pada induktor dan juga pada kapasitor, sehingga I itu sama dengan IL ditambah IC. Namun tegangan pada setiap titik, pada setiap tempat itu tentu berbeda, karena tentu sama, tentu sama nilai tegangannya, karena arusnya pun sudah terbagi berdasarkan nilai hambatan yang ada pada setiap komponen. Artinya di sini ada XC, di sini ada XL yang mengendalikan, tentu nanti kuat arus akan menyesuaikan. Jika nilai XC-nya itu besar, maka kuat arusnya akan kecil. Sebaliknya jika nilai XC-nya itu besar, maka kecil, maka kuat arus yang terbaca pun akan besar. Karena kita tahu bahwa bahwa hambatan dengan kuat arus itu memiliki hubungan yang berbanding terbalik ya, sebagaimana bunyi hukum Ohm. Nah, untuk tegangan itu memiliki satuan volt. V itu ada tegangan, VL tegangan pada induktor, VC tegangan pada kapasitor, I itu arus total ya maksudnya, IL itu arus pada induktor, dan IC merupakan arus pada kapasitor. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi dari rangkaian LC. Jadi rangkaian LC ini sangat banyak pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sebagai sistem komunikasi dan pemrosesan sinyal. Jadi dalam penyampaian informasi digital itu serta elektronik itu sangat melibatkan banyak rangkaian LC di dalamnya.
Kemudian yang kedua, ketika kita menyetel radio ke stasiun yang tepat, maka rangkaian akan diatur pada resonansi untuk frekuensi pembawa tertentu. Karena rangkaian LC ini merupakan rangkaian resonansi. Artinya ketika kita mencari siaran radio, itu kan kita ingin mencari frekuensi yang tepat yang ingin kita cari. Nah, ketika kita memutar potensiometernya pada frekuensi yang tepat, maka kita akan mendengarkan siaran radio. Tapi jika tidak, kita hanya akan mendengar noise atau bising. Dan yang ketiga, memberikan pembesaran tegangan. Jadi rangkaian LC ini karena menghasilkan resonansi, maka juga akan menghasilkan daya yang besar sehingga bisa memperbesar tegangan. Seperti itu. Demikian saja penjelasan saya mengenai jenis-jenis rangkaian arus bolak-balik. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.